Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia siap menerjunkan hingga 20.000 personel penjaga perdamaian ke Gaza jika PBB memerlukan. Sebuah deklarasi tegas yang menempatkan Indonesia di panggung global, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai kekuatan yang siap bertindak. Pertanyaannya, bagaimana rencana sebesar ini bisa diwujudkan? Dan sejauh mana TNI mampu menggerakkan pasukan dalam skala internasional? Skala dan signifikansi. 20.000 personel bukan jumlah kecil. Sebagai perbandingan, kontingen Indonesia dalam misi PBB di Lebanon, UNIFIL, hanya sekitar 1.300 prajurit. Mengirim pasukan 15 kali lipat lebih banyak menandakan komitmen politik dan militer yang sangat serius. Langkah ini bukan sekadar simbol solidaritas untuk Palestina. Ia juga mengirim pesan ke dunia bahwa Indonesia siap mengambil peran nyata dalam menjaga perdamaian global. Bagi kawasan Asia Tenggara, inilah kesempatan emas menunjukkan kepemimpinan regional di tengah dinamika Timur Tengah yang kompleks. Konteks global dan mandat PBB. Namun, pengerahan pasukan sebesar itu hanya mungkin melalui payung hukum yang jelas, mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanpa resolusi Dewan Keamanan, kehadiran militer asing di Gaza dapat dianggap pelanggaran kedaulatan, memicu ketegangan baru dengan Israel, Mesir, bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Indonesia akan menempuh jalur diplomasi intensif, membangun dukungan di Dewan Keamanan, menjalin komunikasi dengan negara-negara Arab, dan memastikan koordinasi dengan Mesir sebagai gerbang utama menuju Gaza. Keberhasilan mendapatkan mandat PBB akan menjadi kunci, bukan hanya legitimasi operasi, tetapi juga dukungan logistik dan pendanaan internasional. Tantangan teknis, logistik, dan mobilisasi. Mengerahkan 20.000 personel ke Gaza bukan sekadar memindahkan pasukan. Ini adalah operasi logistik raksasa yang menuntut perencanaan tingkat strategis. Pertama, transportasi strategis. Indonesia harus memanfaatkan seluruh armada angkut berat yang tersedia, mulai dari Airbus A400M Atlas yang mulai berdatangan tahun ini, hingga C-130J Super Hercules dan varian Hercules lainnya, yang sudah lama menjadi tulang punggung mobilisasi jarak jauh. Untuk perlengkapan berat, TNI Angkatan Laut dapat mengerahkan kapal pengangkut logistik yang dirancang untuk pengangkutan personel dan kendaraan lapis baja. Kedua, rantai supply. Dari ransum prajurit, amunisi non-tempur, kendaraan ANOA, rumah sakit lapangan, hingga sistem komunikasi satelit, semuanya harus dipastikan mengalir tanpa henti di tengah potensi blokade dan medan yang cepat berubah. Ketiga, pelatihan prapenugasan. Setiap personel wajib melewati standarisasi PBB, aturan keterlibatan senjata, hukum humaniter, manajemen pengungsi, hingga teknik deeskalasi konflik sipil. Pelatihan ini tidak hanya mengasah kemampuan tempur, tetapi juga memastikan setiap prajurit memahami peran sebagai penjaga perdamaian, bukan pasukan tempur. Tanpa kesiapan di tiga aspek besar ini, transportasi, suplai, dan pelatihan, komitmen 20.000 pasukan hanyalah janji di atas kertas. Tantangan inilah yang akan menguji kemampuan TNI sebagai kekuatan dengan jangkauan global. Geopolitik dan diplomasi. Gaza bukan sekadar titik konflik, ia berada di jantung pertarungan geopolitik dunia. Setiap langkah di sana melibatkan kepentingan besar. Israel, Palestina, Mesir, Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga negara-negara teluk seperti Qatar dan Arab Saudi. Mengirim pasukan Indonesia berarti menapaki jalur diplomasi yang rumit. Mandat resmi Dewan Keamanan PBB mutlak diperlukan agar misi ini sah di mata hukum internasional dan diakui semua pihak. Tanpa mandat itu, pengerahan pasukan bisa dianggap pelanggaran kedaulatan dan justru memicu ketegangan baru. Disinilah keunggulan diplomasi Indonesia diuji. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia punya posisi unik. Dipercaya dunia Arab, sekaligus mampu menjaga dialog dengan Barat. Rekam jejak panjang dalam forum gerakan non-blok dan peran aktif di PBB memberi modal diplomasi yang tidak dimiliki banyak negara lain. Jika mandat PBB tercapai, langkah berikutnya adalah koordinasi erat dengan negara-negara kunci, mulai dari Mesir sebagai pintu gerbang Gaza,
hingga Israel yang mengendalikan sebagian besar akses perbatasan. Setiap izin terbang, jalur logistik, dan protokol keamanan harus dinegosiasikan secara detail sebelum satupun pasukan Garuda menjejakkan kaki di sana. Kekuatan TNI sebagai penjaga perdamaian. TNI memiliki modal besar untuk misi berskala global. Pasukan elit seperti Kopassus, Kopaska, Marinir, dan Kopasgat terlatih menghadapi operasi urban dan situasi medan yang kompleks, kemampuan yang sangat relevan untuk wilayah sepadat Gaza. Di sisi alutsista, Indonesia juga semakin siap. Kendaraan lapis baja ringan buatan dalam negeri seperti Anoa dan Komodo terbukti tangguh dalam misi PBB di Lebanon dan Kongo. Sementara itu, kedatangan Airbus A400M Atlas menambah kemampuan angkut strategis, memudahkan rotasi personel dan suplai. Namun yang paling menentukan bukan hanya peralatan, melainkan citra dan pendekatan TNI. Sebagai militer dari negara mayoritas muslim terbesar, TNI membawa kredibilitas yang sulit ditandingi. Netral secara politik, diterima oleh komunitas lokal, dan terkenal karena disiplin sekaligus empati kemanusiaan. Keunggulan kombinasi inilah, keterampilan tempur, dukungan teknologi, dan legitimasi moral, yang membuat pasukan Garuda mampu menjaga perdamaian bukan sebagai pasukan penyerang, melainkan sebagai penjaga dan penengah yang dipercaya semua pihak. Jika rencana besar ini terwujud, Indonesia tidak hanya mengirim pasukan, tetapi juga mengirimkan pesan. Kekuatan militer kita hadir bukan untuk ekspansi, melainkan untuk menjaga perdamaian dan martabat kemanusiaan. Pasukan Garuda akan berdiri sebagai simbol tanggung jawab global, bahwa Asia Tenggara dan Indonesia khususnya siap memikul peran sebagai penengah di salah satu titik konflik paling sulit di dunia. Langkah ini menegaskan identitas Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif yang nyata, bukan sekadar jargon. Dari Jakarta ke Gaza, dari PBB ke lapangan, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa besar senjata, melainkan dari kesediaan menjaga perdamaian bagi seluruh umat manusia. Seperti ditegaskan Presiden Prabowo dalam sidang PBB, Indonesia akan selalu berdiri di sisi perdamaian, demi keadilan dan kemanusiaan. Sebuah pernyataan yang kini menunggu wujud nyata di medan yang sesungguhnya.